Setan itu akan menghalangi seseorang itu mati dalam keadaan iman. Makanya itu penting bagi kita mendampingi orang-orang yang sakaratul maut, yang menuju sakaratul maut. Rasulullah memerintahkan kita untuk selain mendampingi, mentalkinkan. Inilah talkin yang pas itu. Ya, yang lebih tepat itu adalah talkin sebelum beliau wafat. Apa talkin itu? Ya mengulangi keyakinannya. Talkin itu mengulangi lagi keyakinannya, ya, terhadap Allah SWT tadi. Jadi kita sesekali bisikkan, ya, di telinganya itu kalimat tadi, la ilaha illallah. Syukur-syukur Allah masih mampu menggerakkan mulutnya untuk mengucapkan kalimat itu. Bukankah kalimat la ilaha illallah bahkan tidak perlu menggerakkan bibir, lidah bayi bergerak, la ilaha illallah, paca dah bergerak kan? Artinya ringan ucapan itu, Bapak Ibu sekalian, ringan. Jadi ada ulama yang berpendapat talkinu mautakum itu, dan talkinkan orang yang mati di antara kamu. Maksud mautakum itu artinya orang yang sedang sakaratul maut. Jadi setelah mati, iya, itu boleh-boleh juga, tapi itu untuk kita yang hidup, mentalkinkan kita yang hidup ini, mengingatkan. Mumpung ada momen orang yang meninggal, kita lagi fokus, ya, maka dengan nasihat mudah kita nangkap. Sebenarnya bagi si mayit itu yang dia butuhkan adalah sebelum dia wafat. Karena dalam hadis Nabi itu ini, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalatin. Apabila mati anak Adam, putus kalau amalnya. Dia tidak baca lagi nak berbuat amal kebaikan, tidak baca lagi, putus. Kecuali tiga yang dia memang tak baca ngawikannya, tapi karena dia sudah ngawikannya sebelum dia wafat, maka pahalanya akan Allah berikan kepada. Artinya dia masih akan dapat, ibarat kami PNS ini masih dapat gaji walaupun tak begawe lagi. Kalau ada tiga tadi, apa dapat gaji dari mana? Dari sodakotin jariah, dapat gaji dari situ. Atau yang kedua, dia dapat gaji dari ilmu yang dia berikan selama hidupnya. Atau yang ketiga, dia dapat gaji dari doa anak-anak soleh, anak-anaknya yang soleh. Nah, kalau ucapan dia istighfar dia setelah mati, kata guna. Istighfar dia setelah mati itu kata guna. Karena apa? Sudah terputus, in qata'a amalu, dah baca lagi. Nah, makanya itu saat dia belum wafat, berarti itu kesempatan terakhir. Ketika setan tadi dekat, ya, mengganggu, menggoda, maka dampingi mereka yang meninggal itu. Jangan pula berterus, Bapak Ibu, kalau para ulama ngajari, jangan tiap saat la ilaha illallah, la ilaha. Dan suruh kaji dia pening, pusing, ringan, uang kadang kesakitan, Bapak Ibu. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, itu ada cerita tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam, Bapak Ibu. Salah satunya apa? Allah sebutkan di sini, dia menghidupkan orang mati. Siapa yang dihidupkan oleh Nabi Isa atas izin Allah adalah anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang namanya Sam bin Nuh. Dia sudah mati sejak 4.000 tahun sebelum dia dibangkitkan itu. Lalu ketika ditanya, Bapak sekalian, berapa tahun kau sudah dikubur? Aku sudah tahu 4.000, tapi sakitnya sakaratul maut itu masih terasa olehku nih sampai sekarang. Tuh. Jadi sakaratul maut itu saat yang sangat menyakitkan bagi setiap orang. Kita akan merasakan itu. Rasulullah menyebutkan bagaikan dicencang dengan 700 mata pedang, Bapak Ibu. Nah, saat itulah kita mendampingi dia dengan tapi jangan berulang-ulang. La ilaha illallah, cak 3 kali dah berhenti. Cak kira-kira apa sejam lagi, ulangi lagi. Ya, itu. Kita yakin, Bapak Ibu, dia ngiringkan kita walaupun mulutnya tak pacak ngomong. Ya, dia ngiringkan. Sama cak kita lagi demam. Kita kan masih berzikir, istighfar, tapi dalam hati. Kita berzikir dalam hati kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi tetapi tetap harus diingatkan karena begitu berat cobaan orang-orang yang sakaratul maut, Bapak Ibu sekalian. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Kita minta kepada Allah dalam doa itu. Karena memang berat sakaratul maut tadi. Nah, mari kita perbanyak doa tadi, Bapak Ibu sekalian. Ya Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Didampingi orang atau kita mati sendirian, tapi hati kita tetap ingat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila perlu lisan kita ngomong. Jadi kata Nabi, siapa yang saat sakaratul maut
akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap mampu menjaga iman kita sampai akhir hidup kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bisu'il khotimah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Amin ya rabbal alamin.